warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bawada Viva, Stambuk A1N120-108 dari Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi karya pada masyarakat suku Muna. Masyarakat Muna adalah salah satu suku yang terdapat dalam wilayah Sulawesi Tenggara di samping suku Telaki dan Buton. Ritual karya adalah upacara yang dilaksanakan bagi anak perempuan menjelang kedewasaan atau perkawinan. Anak perempuan yang menjalani upacara ini biasanya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Perempuan dalam masyarakat Muna dianggap sebagai tanggap penting sebuah rumah tangga. Konsep perempuan ideal digambarkan sebagai perempuan yang senantiasa berbakti, berkata-kata halus, dan ramah. Di samping itu, perempuan ideal menurut masyarakat Muna adalah perempuan yang pandai menjaga kecantikan lahir batin atau tindalano, mampu menunaikan kewajiban sebagai istri atau dagani lambu, penyabar dan berlapang dada atau malu lalo, dan dipercaya atau dipercaya dan sebagainya. Bagi masyarakat Muna, seorang perempuan belum dikatakan dapat menikah jika belum melakukan pembersihan lahir batin lewat upacara karya. Di samping itu, keramaian sebagaimana yang dimaksudkan dalam upacara karya juga mengindikasikan proses sosialisasi kesiapan seorang gadis memasuki status barunya sebagai anak gadis atau kalambe dan siap dipersunting dan dijadikan istri. Ritual karya juga identik dengan pingitan atau kaombo. Anak perempuan yang dikarya menjalani proses pemingitan selama 4 hari 4 malam. Dahulu, waktu pemingitan ini bahkan lebih lama lagi, yaitu selama 40 hari 40 malam. Modernisasi telah merubah durasi waktu pelaksanaan ritual ini dengan pertimbangan praktis, efisien, dan juga efektif dengan tidak mengurangi substansi adat karya itu sendiri. Jumlah 40 hari 40 malam di samping secara historis adalah lama waktu yang dipakai Putri Kamomono Kamba atau cikal bakal kerajaan Muna ketika akan menikah juga menunjukkan masa tumbuhnya embrio manusia dalam rahim ibunya. Dengan tidak menghilangkan substansi makna, ritual karya telah mengalami berbagai macam pergeseran bentuk sebagai salah satu konsekuensi dari dinamika masyarakat yang senantiasa bergerak dan berubah. Dewasa ini, prosesi karya melewati berbagai tahapan, yaitu antara lain yang pertama kavoluku. Dalam proses ini, anak perempuan itu dimasukkan dalam tempat khusus yang serba gelap dan hanya ada cahaya sedikit. Tempat gelap ini adalah simbol kegelapan dan ketenangan dalam rahim ibu, yaitu alam arwah. Dalam ruang ini, anak perempuan yang dipingit hanya diberi makan sedikit, berupa sesendok nasi dan sepotong telur. Di samping itu juga mempersedikit dalam bergerak. Mereka berbaring dan dalam posisi kepala menghadap ke barat dengan berbaring menyamping dengan posisi menindih kanan. Yang kedua yaitu kaban sule. Dalam tahap ini, posisi anak perempuan yang dipingit itu dirubah. Yang awalnya posisi kepala di sebelah barat, maka berubah menjadi di sebelah timur dengan posisi badan menyamping menindih kiri. Makna simbolis dari posisi ini menurut masyarakat Muna adalah perpindahan manusia dari alam arwah atau rahim ibu ke alam ajsam. Prosesi berikutnya yaitu kalem pagi, di mana tahap ini adalah tahap pembukaan pintu ruang pingitan. Ini
ini menyimbolkan berpindahnya manusia dari alam ajsam ke alam insani, yaitu bersamaan dengan prosesi kelahiran bayi dari kandungan ibunya. Dalam prosesi ini, juga anak perempuan dihias atau dibindu sebagai simbol keindahan dengan cara dicukur alis dan diberi makeup oleh dukun rias. Proses ini menandakan siap 58 ditanggalkannya status kanak-kanak. Berikut sifat kekanak-kanakan menuju pada kedewasaan. Ya, prosesi berikutnya yaitu kafosampu, di mana tahap ini adalah tahap pemindahan anak perempuan dari tempat penyitaan ke ruang yang lebih terbuka, atau biasanya berupa panggung. Pada saat pemindahan tersebut, mereka itu belum diperkenankan untuk menginjak tanah. Ya, biasanya mereka dipindahkan dengan cara dipanggul atau disoda bahasa Minang. Dalam kondisi ini, anak perempuan itu tidak boleh melakukan gerakan apapun sampai melewati tahap berikutnya yaitu Katananowite. Iya, prosesi berikutnya yaitu Katananowite, di mana tahap ini adalah tahap penyentuhan tanah oleh Paman Toto atau pegawai syara yang bertugas memimpin ritual tersebut. Tanah diambil secara khusus, diletakkan pada piring putih dan diusapkan pada semua peserta ritual mulai dari dahi, wajah dengan membentuk huruf alif sebagai simbol rahasia Tuhan dalam diri manusia. Selanjutnya, tanah tersebut diusapkan sampai menyentuh 17 titik pada tubuh manusia sebagai simbol 17 rakaat sholat bagi umat muslim. Katananowite merupakan simpul pertemuan tanah atau Adam dengan manusia atau perempuan yang dipingit atau Hawa, sebagai analog bagi bolehnya para peserta menyentuh atau menginjak tanah. Ya, prosesi berikutnya yaitu tari linda. Acara ini didahului oleh Paman Toto dalam menarikan linda, lalu diikuti oleh peserta anak perempuan yang dikarya. Ya, dalam proses tarian ini, para penonton atau keluarga melemparkan hadiah ke atas panggung. Proses ini juga mengindikasikan pernyataan syukur atas dilaluinya ujian berat selama menjalani ritual tersebut dan telah memiliki bekal kehidupan berumah tangga dan etika bermasyarakat. Prosesi berikutnya yaitu Kahapui. Ya, tahap ini adalah perayaan lebih lanjut dari tari linda. Dalam tahap ini disajikan tari Mangaro atau semacam tarian perang dalam masyarakat Muna dengan pohon pisang sebagai sentra tarian. Masing-masing peserta yang terdiri dari pemuda-pemuda berusaha menjaga dan menebas dan melukai batang pisang tersebut dengan senjata di tangan. Ya, prosesi berikutnya yaitu Kafolantono. Ya, bahasa tahap ini adalah tahap akhir dari ritual karya. Anak perempuan yang telah dikarya dengan dituntun oleh Paman Toto menuju sebuah 59 sungai mengalir bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat lain untuk menghanyutkan pinang. Ya, pinang yang selama dalam pingitan digunakan untuk memukul badan gadis yang dipingit diberi mantra oleh Paman Toto kemudian ditenggelamkan di sungai. Ritual inisiasi dalam masyarakat bukanlah ritual yang berdiri sendiri. Ia selalu berhubungan dengan ritual lain dalam lingkup Livesise itu sendiri dan dalam ritual-ritual lainnya. Inisiasi sebagai tahap akhir dari pertumbuhan masa kanak-kanak dianggap sebagai awal dimulainya status dan babak baru dalam kehidupannya. Status baru tersebut beriringan dengan kewajiban dan tanggung jawab baru sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Salah satu problem yang berhubungan dengan inisiasi adalah adanya indikasi transisi seksual. Ritual inisiasi selalu berhubungan dengan seksualitas dan persiapan kematangan biologis seorang anak. Ritual karya dalam masyarakat Muna mengandung nilai-nilai pendidikan moral dan bekal hidup bagi anak perempuan ketika kelak memasuki dunia rumah tangga. Ritual pendewasaan pada anak dalam masyarakat Muna dalam arti persiapan secara ritual dan secara konstruksi sosial pula hanya ditujukan pada anak perempuan dalam bentuk ritual karya.
Pada anak laki-laki, ritual kedewasaan hanya dilakukan ketika anak laki-laki memasuki ritual khitan atau sunat yang disebut dengan katoba. Dalam katoba, anak diajarkan petuah-petuah sebagai umat Islam dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat manusia, dan alam sekitarnya. Katoba dalam masyarakat Muna adalah drilling tentang manusia seutuhnya. Pada anak perempuan, ritual inisiasi karya merupakan persiapan bagi anak perempuan menjalankan perannya sebagai istri, ibu, dan anggota masyarakat umumnya. Ritual pubertas pada anak perempuan dalam bentuk karya berhubungan erat dengan fungsi seksual, kesiapan biologis maupun untuk menjadi istri dan ibu.